Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitan wa lahu dhuratun hatta yasma'a at-ta'dhin." Jika dikumandangkan azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit dengan mengeluarkan suara kentut yang keras sampai tidak mendengar suara azan. Fa idza qadha an-nidaa aqbal. Ketika azan sudah selesai dikumandangkan, dia akan datang balik ke masjid. Hatta idza thuwiba bis-salati adbar. Ketika selesai, kemudian ketika dikumandangkan iqamah, dia akan lari pergi. Hatta idza qadha tathwibat aqbal. Dan kalau selesai iqamat, maka dia akan datang balik. Hatta yaqtira bainal mar'i wa nafsihi. Maka kemudian dia masuk melalui celah-celah shaf, membisikkan kepada seseorang, masuk antara orang itu dan dirinya. Yaqulu udhkur kadza lima lam yakun yadhkur. Mulai dia mengingatkan hal-hal yang tidak dia ingat ketika sebelum sholat. Ya, seringkali mau sholat kita mikirkan ini, kita pikirkan itu, nggak ingat-ingat. Tapi ketika Allahu Akbar, yang tidak kita pikirkan ingat semuanya. Ya, Nabi menyebutkan syaitan membisikkan ke dalam hati seseorang hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai orang itu melaksanakan salat dan dia tidak tahu ini sudah berapa rakaat ya. Tidak tahu. Karena bisikan-bisikan syaitan. Ingatnya ketika takbiratul ihram dan tahu sudah tasyahud akhir. Ya, antara takbiratul ihram dan tasyahud akhir tidak ingat apapun. Ya, tidak tahu apapun, hanya ngikutin mengalir saja mengikuti imam. Ya, tahu loh sudah tasyahud. Memang sudah 4 rakaat. Ya. Inilah upaya syaitan untuk merusak salat kita. Dan ikhwatal iman, bagaimana caranya atau bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi godaan seperti ini? Seseorang yang masih sering digoda oleh syaitan ketika melaksanakan salat sehingga susah khusyuk, pertama kali sikapnya adalah bersyukur kepada Allah. Kok bersyukur? Ya, alhamdulillah, syaitan masih doyan godain saya. Ya, karena pernah sekali waktu ada seorang Yahudi datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya Ibnu Abbas, kenapa kalian ini orang Islam susah salat khusyuk? Susah sekali. Beda dengan kami. Ya, beda dengan kita-kita, kata mereka. Ya, orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, sebentar saja sudah sampai kepada kekhusyuan. Tapi orang Islam, Allahu Akbar sampai salam susah khusyuknya. Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan, "Madza fa'ala syaitanu 'ala baitin qad kharib?" Apa yang diperbuat syaitan terhadap bangunan yang sudah roboh? Itu jawaban Ibnu Abbas. Apa yang diperbuat syaitan terhadap bangunan yang sudah roboh? Kalian wahai Yahudi, Nasrani dan yang lainnya ibarat bangunan-bangunan yang roboh. Ya, selama kalian tidak taubat dari perbuatan kalian, kekufuran kalian, kesyirikan kalian, kalian sudah sekafling dengan syaitan, nggak perlu digodain lagi, yang lainnya sudah gampang. Ya, yang masih bersyahadat ini, yang masih bertauhid, ini yang harus digoda, yang terus diupayakan oleh syaitan untuk menarik kita agar kita sama dengan syaitan. Maka upaya syaitan untuk menggoda kita adalah dengan cara merusak salat kita di antaranya. Ya, dia berusaha untuk menggoda kita. Dan banyak lagi kiat-kiat yang lainnya yang diajarkan oleh para ulama bagaimana menjaga kekhusyuan di dalam salat, yang tidak mungkin saya jelaskan satu demi satu.